Hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan terus pingin kenal Tuhan. Dalam kehidupan kita mengalami Tuhan. Kita meski tahu bahwa Tuhan itu baik, Dia sangat baik sama kita. Kadang kita saja yang kurang baik sama Tuhan, terlalu menyepelekan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berapa banyak kita seringkali bikin kesalahan dan bikin pelanggaran. Dan ketika kita bikin kesalahan dan pelanggaran, bahkan nyakitin hati Tuhan, kita minta ampun, Tuhan ampuni kok. Bahkan tidak hanya diampuni, kita diberkati. Tidak hanya berhenti sampai kita diberkati, bahkan Tuhan promosi dan lindungin, proteksi, jagain kita secara luar biasa. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Makanya kita harus ngalami Tuhan dan kenal Tuhan secara pribadi. Bukan kata pendeta, bukan kata pengkhotbah. Bapak Ibu harus ngalami Tuhan dan kenal Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau tahu persis loh, bahwa hidup kita ini yang nyetir Tuhan, yang memberkati, yang melindungi, yang menjagai. Kita seringkali bikin kesalahan, bikin pelanggaran, bikin problem, bikin masalah. Dan kita kadang lupa dengan Tuhan, bahkan mengkhianatin Tuhan dan berlaku jahat, melakukan hal-hal yang menyakitin hatinya. Tapi ketika kita mulai terpuruk, jatuh, tersandung, kita kebentur-bentur, dan kita datang sama Tuhan dengan kemurnian hati, dengan ketulusan, Tuhan terima kita. Tuhan sayang sama kita. Dan Tuhan pelan-pelan pulihkan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau hari ini ngadapin hal yang rumit, hal yang ruwet, yang engkau berdoa rasanya belum dijawab Tuhan, belum ada breakthrough dan terobosan, jangan nyerah, Dia tetap baik kok. Dia Bapa yang baik. Dia ngerti semua penderitaan kita, Dia ngerti semua tetesan air mata kita, keluhan kita, permohonan kita, Dia ngerti. Kadang kalau Dia sampai hari ini belum jawab Bapak Ibu, bukan berarti Dia jahat, Dia baik. Saya sudah bilang berkali-kali, ketika saya menghadapi masalah-masalah yang ruwet, yang rumit, yang kok rasanya kayak begini, rasanya kok ini kenapa terjadi, bahkan diperhadapkan dengan masa-masa sulit, kejadian-kejadian yang saya sendiri tidak punya kemampuan untuk melihat dengan sisi baiknya. Di dalam hati saya tidak pernah naruh curiga sedikit pun bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang jahat. Dia tetap baik, Dia bekerja di situasi yang buruk menurut saya. Dia akan membawa saya naik level. Dia membawa saya dan mengubahkan saya. Seringkali Tuhan itu punya cara yang luar biasa untuk membuktikan kasih-Nya. Dia izinkan segala sesuatu yang buruk menurut cara pandang kita terjadi dalam diri kita. Bukan berarti Tuhan tega sama kita, tapi Dia punya cara yang ilahi untuk mengubah kita lewat kejadian-kejadian tertentu. Makanya kita harus lihat dengan kacamata ilahi segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Jangan sampai kita memiliki cara pandang yang salah dan ujungnya kita kecewa dan sakit hati dengan Tuhan. Nggak ada gunanya sama sekali. Di Mazmur 25 ayat yang ke-8, Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik kok. Dia sumber kebaikan kita. Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Berapa banyak kali kita dulu tidak kenal Tuhan. Kita sebelum mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ngerti kebenaran, ngerti firman, betapa jahatnya kita. Betapa busuknya kita. Betapa buruknya cara pikir kita, cara pandang kita. Coba Bapak Ibu lihat kelakuan-kelakuan kita sebelum kita kenal Tuhan. Tidak ada yang menyenangkan hatinya. Nggak ada yang menyukakan hati Tuhan. Kita cenderung melakukan hal-hal yang semau kita sendiri, yang kita pikir baik, yang kita pandang itu menyenangkan diri kita, kita lakukan semau kita sendiri. Padahal itu seringkali melukai hati Tuhan. Tapi Dia kan rela mati di kayu salib buat kita, menebus dosa kita. Tidak hanya menebus dosa kita loh. Kita yang tinggal di bumi ini menikmatin semua janjinya. Bahkan diproteksi, dijagai, dilindungi, diberkatin, dibawa hidup dalam semua kemurahan dan kelimpahannya. Dia tetap Allah yang baik. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kita jangan kurang ajar. Harusnya kita sadar diri karena kita ini perlu dibenarkan. Dan kita perlu semakin hari kenal Dia, dituntun olehnya supaya kita tidak tersesat kembali. Berapa banyak di antara kita yang sudah cinta Tuhan,
yang sudah melayani Tuhan, yang sudah mengecap semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di tengah jalan kau mulai nyerah, mulai gerutu, kau mulai ngomel, kau mulai nyalahkan keadaan, nyalahkan situasi, nyalahkan orang lain. Bukan belajar dan melihat sisi baik bahwa Tuhan, Dia akan menyediakan masa depan kita yang penuh pengharapan. Kadang kita kebentur mata kita ini dengan persoalan di 4 sisi. Seakan-akan nggak ada jalan keluar lagi, terbentur tembok kanan kiri, barat timur utara selatan. Seakan-akan kita nggak tahu jalan keluar lagi. Bukan berarti kalau Bapak Ibu nggak tahu jalan keluar lagi, nggak ada jalan keluar loh. Tuhan siapkan jalan keluar. Kita belajar dari semua kejadian yang dialami para nabi-nabi di zaman dahulu. Mereka ngalami hal yang ruwet, hal yang seakan-akan nggak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Nggak tahu lagi ada jalan keluar. Tetapi Tuhan muncul dalam kedahsyatannya. Tuhan muncul dalam keperkasaannya. Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Tuhan yang pernah buat mujizat di masa dahulu kala. Dia yang menyertai para rasul. Dia yang menyertai para nabi dan para raja-raja yang hidupnya takut akan Tuhan. Bagian kita hari ini adalah kita mesti tahu dan kenalin Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita kenal Tuhan bahwa Tuhan itu baik saja, hidup kita akan everything is okay sekalipun yang kita alami tidak oke. Kalau kita tahu dan kenal Tuhan bahwa Tuhan baik, ujung hidup kita pasti mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi kita akan sering lupa. Kita bahkan tidak tahu kebenaran, nggak ngerti kebenaran. Kita cenderung pakai cara pandang kita sendiri. Kita berpikir dan bertindak semau kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah untuk selama-lamanya kasih setianya. Selalu baru setiap hari. Dia baik dan selama-lamanya Dia baik. Tuhan itu baik dan benar sebab Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kita bikin kesalahan, kita melukai hatinya, kita menyakitin hatinya. Dia terima kita ketika kita datang. Berapa banyak orang yang pernikahannya hancur. Karena apa? Sering dihianatin. Suami menghianatin istrinya, istri menghianatin suaminya. Sering melukai, ngomong kasar, nyakitin. Tidak peduli dengan perasaannya. Masa bodoh, selingkuh mungkin berzina, punya simpenan dan lain sebagainya. Ngomong gak jujur, berbohong, berdusta, dan melakukan banyak kesalahan yang lain. Dan apa yang terjadi? Pasanganmu yang kamu komitmen dengan pernikahan yang diberkati untuk hidup setia sampai mati, ternyata mereka nggak bisa setia karena terlalu sakit, dilukai dan disakitin. Ujungnya bisa cerai. Itu manusia. Tetapi Tuhan, berapa banyak kita sering melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kita berbuat yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Apakah Tuhan putus asa dengan kita? Dia tidak pernah putus asa dengan kita. Saya secara pribadi seringkali bikin kesalahan-kesalahan yang konyol yang harusnya saya nggak perbuat. Dan ketika Roh Kudus templah, saya sadar dan bertobat. Ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan terima saya loh. Justru karena saya tahu kebaikan Tuhan, makanya saya nggak mau bikin kesalahan lagi. Saya mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya mau pingin nyenengin hati Tuhan. Saya pingin nyenengin hati Tuhan. Saya komitmen dengan istri saya, kita mau habiskan sisa hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan, nggak ada yang lain. Kita nggak mau pentingkan diri kita sendiri. Kita mau pakai hidup kita ini untuk memberkatin banyak orang. Selama kita dipercayakan hidup, artinya kita mau nyenengin hati Tuhan dengan semua yang kita mampu, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan. Nggak ada yang lain. Tapi banyak dari kita nggak peduli lagi dengan perasaan Tuhan dan mau Tuhan. Kita pikir kita diberkati, kita jalanin hidup kita dengan semau kita sendiri. Kita nggak pernah mikirin perasaan Tuhan lagi. Kita nggak mau mikirin lagi tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan buat saya bertobat? Kenapa kok Tuhan buat saya bisa dengerin firman hari ini? Tujuannya apa? Bahkan Bapak Ibu dengerin firman yang saya sampaikan ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Ketika Tuhan berkati Bapak Ibu, ketika Tuhan pertemukan dengan pasangan hidupmu, ketika Tuhan mulai buka jalan, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Makanya jangan peduli lagi dengan semua keinginan dan hawa nafsumu. Mulai fokus pada keinginan hati Tuhan. Kalau kita hanya memusingkan kepentingan kita sendiri, kepuasan hawa nafsu kita sendiri tidak pernah ada habisnya. Bahkan kita malah lupa dengan Tuhan. Bahkan kita menyombongkan diri.
Kita mencuri kemuliaan yang harusnya untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri. Lihat apa yang aku miliki, lihat apa yang aku capai, lihat betapa hebatnya aku dan lain sebagainya. Padahal itu tanpa kita sadari mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan bisa disadarin secara sadar kita sengaja mencuri kemuliaan untuk menyombongkan diri supaya orang hormat dan puji kita. Tidak ada gunanya sama sekali, Bapak Ibu. Kita harus kenalin kenapa Tuhan ciptakan kita. Kenapa Tuhan buat kita menjadi orang percaya sampai hari ini. Kenapa Tuhan buat kita ngerti firman. Karena Tuhan bukan iseng sampai hari ini. Tuhan buat kita masih seger, sehat, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan punya tujuan. Makanya kita harus ngerti maunya Tuhan itu apa. Bukan jalanin mau kita sendiri. Baru kita akan melihat tambah hari. Dia bekerja secara ilahi. Dia akan buat kita bawa naik ke level yang lebih dahsyat lagi. Tujuannya untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan kita. Dan kalau untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kita, pasti kita ketepa. Jadi kita jangan fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus dengan tujuan Tuhan. Kalau kita fokus dengan tujuan Tuhan, engkau ngadapin kayak apapun beratnya, tekanan hidup seperti apapun, masalah seberat apapun, engkau bisa enjoy, relax, dan nikmatin hidupmu. Engkau bisa tenang dan nikmatin hidupmu. Engkau bisa berjalan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Makanya kita mesti tahu fokus kita untuk siapa. Dan fokus yang paling kita utamakan itu kepada siapa. Di Mazmur 34 ayat yang ke-8, kecap. Kita disuruh menikmatin dulu. Kecap dulu baru lihatlah. Kita nikmatin kebaikan Tuhan baru melihat sesuatu yang ilahi. Ini kan dibutuhkan iman. Kecap dahulu dan lihat. Baru engkau akan tahu bahwa Tuhan yang masih belum selesai dengan hidupmu bekerja. Memberkati, memproteksi, dan menjagai. Orang dunia melihat dulu baru percaya. Tapi kita diajarin menikmati, mengecap, merasakan semua kebaikan Tuhan, baru kita akan melihat sesuatu yang ilahi dengan kacamata iman. Bagaimana dengan kejadian-kejadian buruk yang kamu alami hari ini? Bangkrut mungkin, ditinggal selingkuh, diselingkuhi, dihianati, ditipu orang, disakitin, dilukai. Tapi engkau disuruh mengecap betapa baiknya Tuhan dulu. Baru engkau akan melihat terobosan yang terjadi dalam hidupmu. Kan sering kali saya ngomong, yang perlu kita perkatakan bukan kejelekan pasangan hidup kita, tetapi janji Tuhan. Kita perkatakan janji Tuhan, kita lihat dengan kacamata iman bahwa akan terjadi pemulihan atas keluarga kita, keuangan kita. Tuhan akan bawa kita semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Baru pelan-pelan kita melihat dengan mata kita sesuatu ilahi itu bergerak. Dimulainya dari mana? Iman, percaya kepada Tuhan yang adalah sumbernya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita suruh menikmatin semua kebaikan Tuhan. Kita suruh mengecap. Bagaimana mengecap orang kita belum mengalaminya? Kita akan nikmatin ketika kita berjalan bersama Tuhan. Pelan-pelan kita akan melihat betapa Dia Allah yang peduli dengan semua kekurangan, kelemahan kita. Bapak Ibu, selama kita jadi orang Kristen gak pernah ada yang sempurna. Kita itu disempurnakan. Makanya ketika engkau belajar firman seperti ini, firman ini mengubahkan yang di dalam batinmu. Merubah pelan-pelan. Di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita gak boleh cara pikir kita, cara pandang kita, cara melihat kita dengan persis seperti orang dunia. Kita tidak boleh, tetapi kita harus berubah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi kita sesuai firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu dengar firman pengajaran seperti ini, yang dirubah yang di dalammu. Ketika engkau ngerti firman, engkau dibukakan, disingkapkan pewahyuan, engkau memiliki iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus, engkau dimerdekakan.
Baru engkau bisa ngambil keputusan, ini salah, ini tidak benar. Aku harus bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Tiba-tiba kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, reaksimu berubah. Harusnya kekristenan yang sejati ngalami hal seperti ini. Tapi kebanyakan orang kekristenannya hanya agamawi. Di gereja rajin, ikut paduan suara rajin, pelayanan rajin, tapi karakternya buruk, kelakuannya jelek, sikapnya buruk. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus diubah hari demi hari. Diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Di Mazmur 135, ayat yang ketiga, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama Tuhan itu indah. Di Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan ciptakan segala sesuatu itu punya maksud dan tujuan. Tuhan ciptakan buah-buahan, pohon-pohonan, makhluk hidup dan lain sebagainya. Tuhan punya tujuan, bukan Tuhan nggak punya tujuan. Apalagi kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Bahkan kita ini dibikin handmade. Kita tidak pernah ada yang sama di seluruh bumi. Saya ini nggak pernah ada yang sama. Kalau ada orang mau tiru-tiru saya, hanya luarnya saja. Tapi yang detail sampai persis sama tidak pernah ada. Karena Tuhan ciptakan kita itu spesial. Kita harus tahu itu, kita harus kenali. Engkau akan tahu dirimu seperti apa kalau engkau tahu siapa yang menciptakanmu. Engkau akan tahu tujuan engkau diciptakan seperti apa dan untuk apa di hadapan Tuhan. Orang Kristen kalau ngerti masuk ke level sampai seperti ini, hidupmu akan mengalami perubahan. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau nggak akan mudah ngeluh, engkau nggak akan mudah menggerutu, engkau nggak akan mudah ngomel, engkau nggak pernah lagi ngomong busuk, ngomong jelek. Bahkan kamu fokus dengan tujuan Tuhan. Tapi banyak orang lupa dengan Tuhan, tapi ingat dengan dirinya sendiri. Dia membanggakan dirinya, pencapaiannya, kemampuannya, jabatannya, hebatnya, duitnya, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Saya berdoa kita semakin hari semakin mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan Bapak Ibu mengalami Tuhan kata saya, tapi engkau sendiri memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti para rasul mengalami Tuhan secara pribadi. Petrus ngalami Tuhan secara pribadi. Dulunya ngomong gede, ngomong sombong. Dan apa yang terjadi setelah dia ngalami Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Mujizat, tanda-tanda menyertai hidupnya. Hidupnya diubahkan, komitmennya luar biasa. Rasul Paulus, bahkan para rasul banyak sekali diubahkan hidupnya karena dia ngalami Tuhan secara pribadi lewat pewahyuan. Kita ngalami Tuhan lewat firman, kita ngalami Tuhan secara pribadi. Maka ini penting sekali Bapak Ibu. Kekristenanmu harus beranjak, bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari karaktermu semakin dibentuk. Semakin hari kelakuanmu semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari responmu semakin benar di hadapan Tuhan. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang mau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Hari ini kita mau serahkan semua yang kita mau kerjakan, semua yang kita mau perbuat, kita serahkan di hadapan Tuhan. Biar kita ini berjalan seirama, seritme dengan Tuhan. Tuhan itu baik, hanya kita seringkali nggak baik sama Tuhan. Hari ini kita mau peduli dengan Tuhan, amin. Hari ini kita mau belajar ngerti isi hati Tuhan. Kita nggak mau fokus pada diri kita sendiri, kita mau fokus pada hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau dipercayakan bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, di sebuah pabrik, sebuah toko, atau di sebuah dimanapun juga, kalau engkau ngerti isi hati Tuhan, ya, engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan mau dan tepat seperti yang Tuhan inginkan, engkau ditempatkan dimanapun menjadi berkat. Engkau bahkan bisa membuat suasana di sekitar hidupmu itu bisa merasakan atmosfer kehadiran Tuhan. Harusnya seperti itu. Karena kita mengalami hubungan, keintiman, dan kedekatan dengan Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, karakternya akan menjadi sama seperti Tuhan. Orang yang menyembah dirinya sendiri semakin keras kepala, sombong, belagu, ego,
maunya sendiri, seenak perutnya sendiri, dan tambah jahat. Bapak Ibu, kalau engkau nyembah setan, kelakuanmu tambah seperti iblis. Sekarang semuanya akan terlihat dari apa yang kita alami, semuanya akan terlihat dari apa yang kita hidupin hari ini. Sebenarnya manifestasi di dalam diri kita siapa? Itu menunjukkan siapa yang paling kita utamakan dalam diri kita. Kalau kita utamakan diri kita sendiri, lihat kelakuanmu. Sombongnya bukan main, jahatnya bukan main, kuwetus, nyebelin, bencekno, nyakitin, jadi batu sandungan, menonjolkan diri sendiri. Tapi kalau dirimu hari ini dipakai setan, kelakuanmu persis seperti iblis loh. Mencerminkan semua perbuatan-perbuatan setan. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, karakter Allah semakin hari semakin manifestasi. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan kita menjadi orang yang kurang ajar dengan Tuhan. Sudah Tuhan baik, Tuhan memberkatin kita, memproteksi kita, menjagain kita. Harusnya kita memiliki rasa malu dengan Tuhan kalau kita bikin kesalahan terus. Kalau kita bikin pelanggaran terus, kita harusnya malu dengan Tuhan. Kita harusnya punya kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Masa sih kalau kita ini ngalami kebaikan dari seseorang, dia selalu baik dengan kita. Baik sikapnya, memberkatin kita. Masa kita mau berlaku jahat? Nah, kalau kita udah seperti itu kan namanya orang kurang ajar. Tidak mungkin kalau seorang suami istri ya, istrinya tuh baiknya bukan main. Sabar, sayang, tanggung jawab, penuh cinta, melayani dengan baik. Terus suaminya sampai nggak bertobat, tetap kasar ngomongnya, kelakuannya buruk, itu suaminya yang kurang ajar loh. Nggak tahu diri itu menurut saya. Kita sebagai manusia saja, ketika ada orang yang baik sama kita, itu orang dunia ya, orang baik, orang dunia itu ya. Kalau orang itu baik sama kita, biasanya, kita tambah baik loh. Orang dunia juga lakukan hal yang sama. Tapi kekristenan kan, kalau ada orang yang baik, kita memang harus baik. Apalagi kalau ada orang yang buruk, kita suruh tetap baik kan, tetap mendoakan. Bayangkan Tuhan. Kita sudah seringkali nyakitin, melukai, bertindak semau kita sendiri, melanggar firman, melanggar kebenaran. Dan terus saja kita lakukan itu berulang-ulang. Kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Tuhan ampuni dengan darahnya. Makanya kita harus berubah. Jangan tidak berubah. Kalau udah bikin kesalahan yang berulang-ulang, berubah. Sadar diri. Jangan sakitin hati Tuhan, jangan lukain hati Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau mendukakan Roh Kudus terus-terusan, Yesaya 63 ayat yang ke-10, nanti Allah bukan di pihakmu, Allah yang menjadi lawanmu. Karena nyakitin dan melukai hati Tuhan. Kita mau belajar memiliki kepekaan yang tajam. Kita mau belajar menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai cawan murka itu penuh dan akhirnya kita ketemu murka Tuhan. Hari ini Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Engkau mungkin sedang berbuat jahat, berzina, punya kepahitan, sakit hati, mencuri, membunuh mungkin, berkelakuan buruk dan jelek, mursal, jahat kayak apapun juga. Datang sama Tuhan, kasih karunia-Nya tersedia. Kita minta ampun, diampuni dosa kita. Tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan pulihkan kita. Hari ini kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan gak hakimin kita loh. Tuhan justru ampuni kita. Tapi kalau nanti kasih karunia yang sudah selesai, Dia datang bukan untuk mengampuni kamu lagi. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Dia menghakimin kita. Hari ini masih tersedia. Kesempatan itu masih ada. Pakai waktu yang ada untuk bertobat dan berubah. Saya setiap hari, tiap belajar firman, saya bertobat banyak hal. Banyak hal yang harus saya rubah yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Saya masih pakai tubuh daging ini masih punya kelemahan dan kekurangan. Tapi ketika saya belajar firman, saya merenungkan kebenaran, firman itu memerdekakan saya dan saya harus mengambil keputusan meninggalkan dosa, pelanggaran, kejahatan, kebusukan, motivasi busuk dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan setiap hari berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuliakan namanya, kita mau mengagungkan Dia dalam setiap tingkah laku, perbuatan, keputusan kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Raja kita yang maha mulia. Kita nggak mau jadi orang yang kurang ajar. Kita nggak mau jadi orang yang asal beragama Kristen tapi kelakuan kita bejat, busuk, dan jahat.
Kita menjadi orang yang menghidupin firman. Tidak gampang, dibutuhkan kerinduan, dibutuhkan keinginan, dibutuhkan kesadaran untuk bertobat balik sama Tuhan. Kalau engkau tidak punya kesadaran untuk bertobat, engkau tetap melakukan dosa, suatu hari engkau akan ketemu cawan murka Tuhan. Ketika cawan itu sudah penuh, engkau akan ketemu murkanya. Dan urusannya akan tambah lebih rumit, lebih ruwet. Berkali-kali saya sudah ngomong, lebih baik kita berurusan dengan Tuhan hari ini selama kita masih hidup, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kita mati. Tidak ada kesempatan untuk kita bertobat lagi. Selama masih Tuhan berikan kesempatan, selama Bapak Ibu masih dengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, bertobat balik sama Tuhan. Mulai hidup kudus, mulai hidup benar, mulai hidup takut akan Tuhan, mulai sembah Tuhan, mulai komitmen berjalan dalam kesucian kepada kesucian yang lain. Berjalan dalam kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Berjalan dalam pengurapan satu pada pengurapan yang lain. Semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin diubahkan. Semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dibutuhkan komitmen dan cinta kita sama Tuhan. Bapak Ibu, seseorang yang mencintai pasangannya, dia gak mau menyakitin pasangannya. Bahkan dia gak mau ngomong kasar. Dia gak mau memperlakukan buruk. Bahkan dia mau belajar memberikan yang terbaik untuk pasangan yang dia cintainya loh. Karena dia mencintai pasangannya. Berbeda dengan orang yang gak peduli dengan pasangannya. Bahkan ditinggalkan, cuek, masa bodoh, ngomong kasar, dan lain sebagainya. Tapi seseorang yang mencintai pasangannya, dia jagain hati pasangannya begitu rupa. Dia gak mau pasangannya sedih. Dia mau pasangannya bahagia. Harusnya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita mau jagain benar-benar sikap tindakan kita untuk nyenengin hati Tuhan. Supaya hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita gak mau melukai dan nyakitin hati Tuhan lagi. Sekalipun kita seringkali jatuh, seringkali gagal, tapi kita cepat bertobat balik sama Tuhan. Kita mau buat Tuhan disukakan dengan semua sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Itu baru kekristenan yang sejati. Kekristenan sejati itu bukan melakukan aktivitas agamawi. Banyak orang melakukan aktivitas agamawi, hatinya busuk, kelakuannya jelek. Kita jadi orang Kristen menghidupin kebenaran dalam prakteknya. Kita memang menyembah Tuhan, kita datangi beribadah, tapi di sisi lain kita memiliki hidup yang berdampak, mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Hanya kita yang seringkali gak baik sama Tuhan. Tapi mulai hari ini kita mau belajar bertindak baik, bertindak menyenangkan, untuk menyukakan hati Raja kita yang maha mulia. Kuncinya apa? Dimulai dengan pertobatan. Kita sadarin semua kelemahan, kekurangan, kegagalan kita. Kita datang sama Tuhan, Tuhan masih terima kita. Minta kekuatan Roh Kudus untuk kita diubahkan. Semakin menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Hari ini, apa yang kita pelajari? Saya berdoa nempel sampai kedalaman batinmu. Saya engkau ngambil keputusan untuk berubah dan diubahkan Tuhan. Amin. Sadar diri, bertobat, dan balik sama Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati mereka. Bisnis, pekerjaan, pelayanan yang apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Nah, sekarang hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang mendengar apa yang saya katakan ini, Tuhan sedang menjamah hidupmu. Tuhan sedang merubah hidupmu. Tuhan yang bekerja secara ilahi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, biar kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah-limpah turun dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Yesus Kristus, Tuhan Raja kami yang maha agung. Terima kasih Tuhan, bagimu, untuk kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.
Percuma kalau kita datang ibadah ini kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekirebekunomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu. Inimiana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu.
we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasihi ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa
Biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua.
kuasamu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikinimia naralama. Engkau dipuji,
menyembahmu. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu.
Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.